Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Senin 13 April 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti informasi yang pertama. Respon arahan Presiden Prabowo, Wamenkes tinjau progres pembukaan Fakultas Kedokteran di Universitas Manado. Komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat sektor pendidikan dan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benyamin Paulus Octavianus di Universitas Negeri Manado. Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam mendorong percepatan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran, laboratorium serta rumah sakit pendidikan di Unima yang digadang-gadang akan menjadi pusat unggulan baru di Indonesia Timur. Dalam arahannya, Wamenkes mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya jumlah fakultas kedokteran di Sulawesi Utara. Saat ini, kata dia, baru terdapat satu fakultas kedokteran, yakni di Universitas Samratulangi Manado. Ia pun mendorong agar perencanaan pembangunan dilakukan secara matang sehingga fakultas kedokteran Unima dapat berkembang menjadi institusi unggulan. Kita punya persoalan saat ini bahwa penyebaran dokter itu sangat tidak merata. Ini masalah kita distribusi, maka begitu Sulawesi buka, kami langsung mendukung. Saya bilang, Pak, segera Pak. Saya kaget karena saya ditelepon dari London, Presiden meminta supaya Dr. Benny tolong bantu Unima. Saya kaget sekali, khusus telepon dari London untuk bantu Unima ya Pak Praya ya. Begitu perhatian Presiden untuk pendidikan. Jadi tolong atur strategi yang benar ya, biar yang kita bangun betul-betul sesuai mimpi kita. Kalau saya lihat daripada sarana kualitasnya, harusnya ini menjadi FK unggulan untuk Sulawesi bersama Unstrat kalau saya lihat. Sehingga FK ini memproduksi dokter untuk wilayah Indonesia Timur dan memberi kekuatan buat Indonesia Timur. Sementara itu, Rektor Unima Joseph Philip Kambe menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dukungan penuh dari Wamenkes RI. Ia menerangkan bahwa rencana pembangunan akan mulai berjalan tahun ini oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan tahapan awal berupa proses lelang DED yang direncanakan dimulai dalam waktu dekat. Unima, karena memang ini adalah permintaan langsung dari Presiden, makanya Pak Wamen juga ditemani oleh ajudan Presiden untuk sama-sama mengunjungi Unima. Memang sebenarnya rencananya setelah pengarahan akan ke meninjau gedung Fakultas Kedokteran yang kita akan pakai, tetapi karena memang jadwal beliau sangat padat, jadi akhirnya beliau memutuskan untuk langsung kembali dan menuju ke rumah sakit umum Dr. Kando. Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi berbagai pihak, kehadiran Fakultas Kedokteran di Unima diharapkan menjadi tonggak baru dalam pemerataan tenaga medis sekaligus memperkuat sistem kesehatan di Indonesia Timur. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango saat ini berada di masa puncak panen padi dengan hasil produksi yang tergolong tinggi. Kabupaten Bone Bolango saat ini berada di masa puncak panen padi dengan hasil produksi yang tergolong tinggi di sejumlah wilayah. Kondisi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut terlihat dari capaian hasil panen yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus berkontribusi terhadap stok beras di Gorontalo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango, Roswati Agus, kepada RRI menyampaikan, berdasarkan hasil ubinan yang dilakukan BPS, rata-rata produksi gabah mencapai 5 hingga 9 ton per hektar.
Jadi alhamdulillah dari 21 titik KSA Kabupaten Bone Bolango kami sudah mendampingi sudah sekitar 10 sampai 15 titik. Dari hasil ubinan itu rata-rata kami mendapatkan hasil produktivitas atau profitas itu dari 5 ton per hektar untuk gabah kering panen sampai dengan ada yang titik ubinan yang 9 ton per hektar. Jadi alhamdulillah untuk panen periode musim panen pada saat ini kami sangat berharap lokasi-lokasi KSA ubinan ini mewakili seluruh persawahan yang ada di Bone Bolango, di mana profitasnya alhamdulillah di atas rata-rata. Ia menambahkan tingginya produksi tersebut turut didukung oleh adanya penyerapan gabah kering oleh Perum Bulog cabang Gorontalo. Penyerapan gabah kering hasil panen petani oleh Perum Bulog terus menunjukkan tren positif. Sejak Januari 2026, capaian penyerapan telah menembus 1.000 ton setara beras. Kepala Perum Bulog Gorontalo, Laude Suleman menjelaskan penyerapan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan masa panen di masing-masing daerah. Target serapan kami di tahun 2026 sepanjang tahun 2026 itu 3.000 ton setara beras. Itu artinya kami sudah realisasikan 46% dari target sepanjang tahun 2026. Ia menambahkan capaian itu menunjukkan respon positif petani terhadap program Bulog yang memberikan kepastian pasar bagi hasil panen mereka. Selain menjaga stabilitas harga, penyerapan gabah juga berperan penting dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Ada selebrasi Pasca Pemuda Gemis bukan sekedar seremoni, melainkan ekspresi iman yang hidup, seperti halnya umat yang telah bangkit bersama Kristus dan dipanggil untuk menghadirkan terang di dunia. Selebrasi Pasca Pemuda Gemis bukan sekedar seremoni, melainkan ekspresi iman yang hidup seperti halnya umat yang telah bangkit bersama Kristus dan dipanggil untuk menghadirkan terang dunia. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara selebrasi Pasca Pemuda Gemis tahun 2026 di Lapangan Gesit Tahuna, Minggu 12 April 2026. Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada PLK Pemuda Sinode Gemis sampai pada tingkat jemaat yang terus menciptakan kader pemimpin baru bagi daerah dan bangsa Indonesia. Menurut Tungari, lahirnya seorang pemimpin dimulai dari organisasi kepemudaan sampai dengan ke tingkat jemaat yang hingga kini sangat berkontribusi bagi lahirnya seorang pemimpin baru di daerah. Selain itu, ia berharap pemuda Gemis dapat mengambil bagian pada pencalonan kepala desa atau Kapitalaung, sehingga nantinya dapat hadir pemimpin baru yang berjiwa muda sampai ke desa-desa. Selebrasi Pasca bukan sekedar seremoni, melainkan ekspresi iman yang hidup, bahwa kita adalah umat yang telah bangkit bersama Kristus dan dipanggil untuk menghadirkan terang di dunia. Sangihe dikaruniai dengan biodiversity yang unik dan indah. Gunung, hutan, sungai, pantai, laut, terutama budaya dan kearifan lokal kita. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam genggaman kita dapat menghasilkan konten-konten positif yang tidak hanya akan mempromosikan daerah, tetapi menjadi sumber pendapatan baik untuk diri sendiri, bahkan untuk dapat mendukung pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan diri, baik soft skill dan hard skill, menjadi sangat penting dan tidak bisa ditawar. Hal ini merupakan bagian dari kesiapan kita dalam menyongsong bonus demografi tahun 2045. Untuk itu, terima kasih buat PLK Pemuda Sinode Gemis sampai di tingkat
jemaat yang terus menciptakan kader-kader pemimpin-pemimpin baru bagi daerah ini dan bagi bangsa kita Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia pun mengapresiasi pengurus PLK Sinode Gemis yang tidak hanya memperkuat pelayanan iman, tetapi juga mendukung pembangunan daerah melalui semangat Sabta Membara. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaut. Seorang ibu rumah tangga di Desa Pangeran, Kabupaten Kepulauan Talaut, dilaporkan hilang misterius di tengah suasana duka keluarga. Hingga Minggu petang, tim gabungan masih terus melakukan penyisiran di area hutan, pantai, dan pemukiman warga. Personel Polsek Kabaruan bersama warga Desa Pangeran tengah berpacu dengan waktu untuk menemukan Julin Manaida, wanita berusia 58 tahun yang dinyatakan hilang sejak Sabtu pagi 11 April kemarin. Kapolsek Kabaruan, Ibda Andika Eka Putra Amisi, memimpin langsung operasi pencarian ini. Julin diketahui meninggalkan rumah tanpa pamit, tepat saat pihak keluarga sedang sibuk mempersiapkan pemakaman kakaknya. Berdasarkan keterangan saksi, korban terakhir terlihat pada pukul 07.30 WITA. Awalnya, ia sempat berencana pergi mencari ikan, namun rencana itu batal. Memasuki pukul 08.00 WITA, saat pelayat mulai berdatangan dan upacara pemakaman dimulai, Julin sudah tidak lagi terlihat di rumah. Jadi pihak keluarga sudah berupaya mencari ke rumah kerabat hingga ke area perkebunan, namun hasilnya masih nihil. Pihak keluarga mengungkap fakta mengejutkan mengenai kondisi psikis korban sepekan terakhir. Suami korban sempat menemukan Julin bersembunyi di dalam lemari, dan korban mengaku merasa sangat takut terhadap keramaian atau orang banyak. Upaya pencarian digital pun telah dilakukan. Tim kepolisian sempat melakukan tracking melalui nomor ponsel korban untuk melacak titik koordinat terakhir. Meski penyisiran telah dilakukan sejak pukul 10.30 hingga 17.00 WITA, hasilnya masih nihil. Medan yang sulit serta minimnya penerangan di malam hari memaksa tim gabungan untuk menghentikan sementara operasi pencarian. Operasi pencarian dijadwalkan akan kembali berlanjut pada Senin pagi dengan memperluas jangkauan wilayah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tersebut mengakhiri lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi Senin 13 April 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.